Saudara, imigrasi akan memberlakukan tindakan pencegahan dan penangkalan untuk warga negara asing yang melanggar aturan di Indonesia. Pencegahan dan penangkalan alias blacklist akan diterapkan untuk WNA nakal sehingga mereka tak bisa berkunjung lagi ke Indonesia untuk perjalanan berikutnya. Jika pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran berat, maka imigrasi akan langsung mendeportasi WNA. Pencatatan blacklist dan deportasi akan dilakukan pada database cegah dan tangkal milik imigrasi. Harapannya aturan ini bisa menyaring wisatawan yang berkualitas dan tidak mengganggu warga lokal setempat. Selain itu, Saudara, Dirjen Imigrasi juga menyampaikan perlu adanya edukasi bagi para wisatawan asing agar bisa mengerti dan memahami apa saja peraturan yang berlaku di Indonesia. Negara atau daerah yang tujuan wisata, ya kita harus siap dengan berbagai macam ulah daripada para wisatawan, ya. Dan ini kita tindak lanjuti juga dengan catatan, ya. Ketika mereka berulah, ya, maka kita akan masukkan ke dalam database cegah dan tangkal, sehingga untuk kemudian hari mereka tidak bisa lagi masuk ke Indonesia. Ya, jadi kita bukan hanya melakukan deportasi, ya, ataupun juga bahkan pro justisia, ya, kalau itu memang melanggar hukum, ya, dalam konteks pidana, tetapi juga menempatkan mereka dalam database cegah dan tangkal dan juga person of interest sehingga mereka tidak bisa lagi masuk ke wilayah Indonesia. Bicara soal wisatawan asing, Indonesia masih dalam upaya untuk terus mengundang wisatawan asing berkunjung ke Indonesia. Berapa banyak sih wisatawan yang masuk ke Indonesia? Kami akan tampilkan data teranyar dari Badan Pusat Statistik. Saudara, di bulan Januari 2024, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk totalnya mencapai 927.000 orang. Jumlah ini naik 16,19% jika dibandingkan dengan jumlah wisatawan asing yang masuk ke Indonesia pada bulan Januari 2023. Meskipun naik secara tahunan, angka kunjungan secara bulanan ini turun 18,94% jika kita bandingkan dengan kunjungan di bulan Desember 2023. Nah, Saudara, angka 927.000 kunjungan ini belum kembali normal jika kita bandingkan dengan masa-masa sebelum pandemi hingga Maret 2020. Angka wisatawan asing yang datang ke Indonesia selalu stabil, ya, di atas 1 juta orang. Angka ini adalah angka yang dicatat BPS dari data imigrasi di pintu-pintu masuk utama. Nah, sekarang kita lihat nih negara mana saja, ya, asal wisatawan yang masuk ke Indonesia. Nah, ini dia datanya untuk Anda, Saudara. 5 negara teratas ada Malaysia sebesar 16,7%. Ya, kedua Australia 13,7%, ketiga Singapura 9,4%, Tiongkok juga lumayan banyak yang datang 8,8%, dan yang kelima ternyata ada negara Timur Leste nih, Saudara, yang sering berkunjung ke Indonesia dengan besaran 5,9%. Secara tahunan yang mengalami kenaikan tertinggi adalah turis asal Australia. Pertumbuhannya mencapai 27,6%. Disusul pertumbuhan turis Malaysia yang tumbuh 10,8%. Namun jika dibandingkan kunjungan di bulan Desember, turis asal Malaysia dan Australia turun masing-masing 26% dan 6%. Hanya turis asal Singapura saja yang stabil jumlahnya, turun baik secara tahunan maupun turun 19%, dan secara bulanan turun sangat signifikan mencapai 53%. Setelah kita lihat, kita akan lihat opsi transportasi apa yang dipilih wisatawan untuk masuk ke Indonesia, Saudara, ya. Dengan jumlah kunjungan menggunakan pesawat yang cukup tinggi, Kemenparekraf memperkirakan kebijakan pelonggaran impor suku cadang pesawat terbang akan mempengaruhi kunjungan wisatawan karena akan berdampak pada pengurangan biaya operasional industri penerbangan. Kita lihat dulu angkanya untuk moda transportasi udara, ya, pesawat begitu, angkanya adalah 631.000, ya. Untuk jalur laut 106.000 dan jalur darat ini 21.000
perjalanan. Nah, kebijakan ini saudara akan mempercepat target capaian 9,5 juta hingga 14,3 juta kunjungan wisatawan mancanegara di tahun ini. Lalu daerah mana saja di Indonesia yang masih jadi opsi berlibur para turis asing? Sudah pasti ya, Bali yang pertama ini masih menjadi destinasi favorit warga asing. Bandara Ngurah Rai Bali Denpasar ini mendominasi dengan kedatangan sebesar 44,7% dari seluruh total kunjungan. Disusul yang kedua adalah Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ini sekitar 17%. Berikutnya ada Batam, 8,3%, Tanjung Uban Bintan 1,2%, Juanda Surabaya 2%, dan Kuala Namu Medan 1,6%. Menariknya saudara, pintu-pintu utama ini didominasi oleh turis asing dari spesifik sebuah negara. Misalnya kita sebut Bali, nah ini didominasi kunjungan turis Australia. Nah, kalau Batam dan Bintan ini banyak kunjungan turis asal Singapura. Lalu kalau di Juanda Sidoarjo ada dan juga Kuala Namu ini banyak didatangi wisatawan asal Malaysia. Kehadiran turis asing ini juga meningkatkan okupansi hunian kamar hotel. Hotel klasifikasi bintang okupansinya mencapai 46% pada bulan Januari 2024, naik 1,86% dibanding tahun sebelumnya. Tapi saudara, turun 13% dibanding Desember 2023. Nah, semoga ini angka ini semakin baik dan juga berdampak pada perekonomian di Indonesia. Kita tinggalkan informasi terkait dengan turis dan juga kedatangannya di Indonesia.